Oke, halo. Oh, Halo, selamat malam Diana. Selamat malam juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Grom. malam Jadi, semua. oke, senang banget hari ini Diana bisa bergabung bareng sama kita. Ini udah live yang keberapa ya, Di? Berapa ya? Tiga atau empat gitu. Kayaknya udah sering banget ya Diana live bareng sama Grom. Sering ya gantian lah sama teman-teman yang lain. Oke, jadi tema kita hari ini di perempuan bijak, perempuan cerdas. Yes, benar banget. Oke, jadi selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Diana di sini. Topiknya dengan perempuan bijak, perempuan cerdas. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru saja bergabung, boleh banget nih langsung kalau misalnya ada yang mau mengajukan pertanyaan, ada yang mau berpendapat, boleh langsung aja ketik komen di bawah dan nanti Diana akan coba untuk jawab juga. Gitu ya dia. Iya gitu. Jadi teman-teman yang mau komen, mau tanya, mau sharing, feel free aja untuk Mm -mm. tulisin komen nanti kita akan bahas. Sip. Oke. Nah, sebelumnya jadi kita kenalan dulu kali ya. Soalnya mungkin ada beberapa yang baru banget ikut live sama Grom, jadi nggak terlalu kenal nih sama kita berdua. Nah, sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Halo, selamat malam teman-teman Grom. Terima kasih sudah bergabung. Perkenalkan nama saya Angel. Di sini akan menjadi moderator untuk perempuan bijak, perempuan cerdas. Dan bersama dengan saya adalah narasumber kita nih. Silakan memperkenalkan diri. Halo semua. Seperti yang tadi mungkin udah di-sharingkan ya sama Angel, nama saya Diana. Hari ini mungkin nggak mungkin kita sharing-sharing aja kali ya. Apa sih yang Mm-mm, mm-mm, dimaksud sebagai perempuan bijak, perempuan cerdas gitu. Semoga mm-mm, mm-mm. bermanfaat buat teman-teman. Pastinya. Nah, jadi Diana ini adalah salah satu psikolog yang aktif konseling juga ya di Fame Consultant ya. Jadi Iya. nanti ketika ada teman-teman yang bergabung kepengen banget nih konseling sama Mbak Diana, boleh banget langsung dilihat jadwal konselingnya di Fame selama di Fame. Oke, nah kita langsung bahas aja ya Dia. Boleh. Oke, nah ini tuh judulnya menarik banget. Perempuan bijak, perempuan cerdas. Sebenarnya kenapa sih tiba-tiba malam ini kita mau bahas mengenai topik ini? Ada isu apakah atau sebenarnya ada tujuan tertentu nggak sih? Kayak diawali dari kayak kan selama ini seperti yang tadi nih kayak udah sering ketemu klien, sering dengar cerita-cerita Mm-mm, dari klien. mm-mm. Banyak mereka yang sharing tentang em, merasa merasa sulit untuk membedakan gitu antara mana sih yang Oh, pasangan sayang sama yang apa apa gimana sih kok dia sayang tapi kok begitu sayang kok suka bikin aku sedih gitu. Nah, mm-mm. melalui itu tuh kayak jadi kepikiran kayak gimana ya supaya kita bisa benar-benar mendeteksi pasangan yang emang beneran sayang sama kita sama mungkin bukan nggak sayang ya tapi sayang nggak tapi tanpa sadar itu melakukan sesuatu yang membuat kita terluka gitu. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman Diana juga nih ya selama menjalani konseling gitu ya. Jadi sering banget ketemu sama cerita-cerita yang kenapa ya kok kayaknya yang diperlakukan kepada aku itu tidak sesuai dengan harapanku atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang aku dengar dari pasangan atau calon pasangan gitu ya. Kayak ngomongnya kok bilang sayang tapi kok perilakunya kadang suka bikin aku sedih, suka aku bikin kecewa atau apa gitu. Sering banget tuh teman-teman yang sharing kadang menanyakan tipsnya. Jadi gimana sih supaya bisa ngebedain gitu. Oh oke, jadi berarti ini kita dikasih tips nih ya nantinya gimana caranya untuk bisa membedakan. Dikasih teaser sama Diana dari awal. Oke. Nah tapi kan belum tentu semua yang gabung sama kita di live ini kan semuanya perempuan nih. Kalau begitu untuk teman-teman yang laki-laki supaya tetap semangat untuk ikut live sama kita, kira-kira tujuannya apa nih Di? Mungkin emang dari Jula kan kesana perempuan banget nih emang sih. Mm-mm. Pembahasannya pun juga sebagian besar tuh bahasa tentang perempuan. Tapi bukan berarti
kita tuh kayak ya udah pokoknya perempuan selalu dibenarkan gitu. Tapi tujuannya supaya audiens laki-laki di sini pun juga punya kesempatan buat belajar, buat paham bahwa perilaku yang dilakukan tanpa sadar, tanpa niat, mungkin kita ngelakuin itu dan bikin pasangan kita sedih. Maka Hmm. melalui ini juga kesempatan buat teman-teman yang audiens laki-laki untuk belajar dan kira-kira saya bisa apa ya untuk bisa membuat pasangan saya tuh lebih happy dan memberikan rasa aman kepada pasangan gitu. Oke, Sesederhana memberikan rasa aman kepada pasangan ya. ya. Itu Sip, dulu. oke. Tapi ini jadi menarik banget. Aku malah mau memulai pertanyaan pertama. Jadi dari tadi belum kasih pertanyaan, masih Oh, tadi pembukaan. belum ya? Oke. Jadi pertanyaan Iya. pertamanya, sebenarnya ada nggak sih perbedaan apa ya antara laki-laki dan perempuan, terutama ketika dalam berpasangan, menjalin relasi yang kayak gitu. Sebenarnya apa sih mungkin Hmm, perbedaan mendasarnya tuh apa? mungkin sebelum menjalin relasi itu lebih ke pada dasarnya orang cowok sama cewek itu bedanya apa sih gitu. Oh, boleh, boleh, boleh. Kalau laki-laki itu kan kita sering dengar ya kalau dibilang laki-laki itu makhluk visual. Yang Hmm, mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Jadi sedangkan kalau perempuan, mereka tuh lebih mudah menangkap hal-hal yang sifatnya verbal, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia baca, kayak gitu. Maka mm-mm, mm-mm, mm-mm. kalau pernah dengar nih teman-teman istilahnya tentang perempuan tuh kayak mudah dirayu gitu, mudah dengan tutur kata. Heeh. Karena Sedangkan perempuan adalah makhluk verbal. Hmm, karena emang tuh udah bekalnya dari sananya gitu. Emang perempuan tuh emang lebih Bekal. mudah menyerap informasi melalui kata-kata, melalui apa yang dia baca, sedangkan Mm-mm. laki-laki itu melalui apa yang dia lihat. Itu Visual, oke. tuh. Oke, itu basicnya banget ya. Jadi basicnya itu laki-laki memang lebih dari visual dan perempuan itu tuh lebih ke makhluk yang verbal gitu. Betul banget. Oke, Jadi oke. kadang jadi tuh kadang ya kalau kayak pasangan terutama yang laki-laki ya suka lupa tanggal Iya. jadian lah. Itu kan yang kecil-kecil tapi pemicu bikin ribut gitu. Mm-mm, mm-mm, Itu mm-mm. karena kayak itu baik lagi yang tadi emang secara dasar emang beda gitu. Oke, apalagi sih yang menjadi perbedaannya nih kira-kira? Hmm, overall sih itu yang paling dasar ya karena ketika kita nggak bisa paham bahwa ketika pasangan kita tuh kayak lebih mudah lupa kesannya karena emang bukan nggak nyimak bukan maksudnya nggak nyimak gitu. Emang lupa aja karena itu secara kata-kata, tapi dia lebih mudah mengingat ketika dia langsung melakukan, ketika dia langsung memiliki pengalaman secara langsung. Itu Mm-mm. yang lebih mudah teringat. Jadi mereka nggak terlalu nyimak tentang detail tanggal lah atau jam berapa gitu. Tapi ketika itu berarti buat mereka, mereka langsung hadir di saat itu juga. Itu yang mereka itu yang mereka tangkap dan itu yang berkesan untuk mereka. Gitu. Oke, jadi yang berkesan itu berarti termasuk pengalaman ya? Mm-mm. Berarti balik lagi ke soal visualisasinya sebagai khasnya Iya, dari laki-laki gitu ya. Jadi ketika dia menjalani satu pengalaman tertentu, dia bisa memvisualisasikan pengalamannya di pikirannya, maka itu juga lebih mudah untuk diingat dibandingkan tanggal-tanggal gitu ya. enggak. Itu Karena itu bentuknya adalah karena bentuknya adalah angka. verbalize gitu ya. Iya, bisa Oke. gitu. Oke. Nah, terus gimana dong? Maksudnya apakah memang ditakdirkan dari sananya laki-laki akan selalu tergodanya secara visual dan perempuan akan selalu tergodanya secara verbal? Apakah memang seolah ditakdirkannya seperti itu gitu? Dan gimana dong cara kita mengatasinya? Secara umum bisa dibilang kayak gitu, nggak bisa dibilang semuanya pasti kayak gitu, tapi secara umum bisa dibilang. Mm-mm, mm-mm, Hmm. mm-mm, mm-mm. Oke, dan gimana dong caranya kita bisa membedakan nih, apalagi kita sebagai yang perempuan, gimana sih caranya kemudian kita bisa membedakan kata-kata verbal yang kita terima gitu? Karena Oke. rasanya semuanya kan kita proses langsung gitu, kita serap. Pada akhirnya yang bisa membedakan adalah perilaku.
Oh, oke. Karena setiap orang tentu bisa berkata-kata dengan dia latihan. Contohnya kayak kita yang nggak pernah presentasi. Awal-awal presentasi kan tuh gugup banget ya. Aduh ngomong Heeh. nih, aduh nanti salah ngomong. Aduh nanti diliatin orang, nanti diketawain orang. Itu kan Iya. berbagai itu kan loh. Tapi Mm-mm. dengan seiring waktu kita belajar latihan, mereka yang awalnya nggak bisa ngomong lama-lama terbiasa nih untuk bawain materi, untuk kasih presentasi, untuk ngomong public speaking. Benar-benar. Hmm. Heeh. Jadi untuk kata-kata sebenarnya semua orang bisa belajar dengan Oke. sering latihan. Tapi yang membedakan itu again adalah perilaku. Gimana sih kita bersikap? Jadi kayak gimana orang yang sungguh-sungguh sayang sama kita itu kemungkinan besar hampir 100% tuh tidak ingin mencelakakan atau melukai kita atau Oke. membawa kita pada sesuatu yang beresiko membahayakan atau mencelakakan gitu. Setuju. Itu dasarnya. Oke, jadi maksudnya nih kita mesti membiasakan diri meskipun kita mungkin terbiasa dengan verbal atau kata-kata, membiasakan diri untuk mengkonfirmasi dengan perilaku yang terlihat. Persis. Mungkin contohnya gini yang lebih gampang nih. Pernah beli handphone baru nggak sih? Dapat turunan pernah sering. Dapat turunan pernah. Mungkin Iya, teman-teman serasa share baru jadi tetap. sesuatu baru. Nah, apapun itu, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, baik itu turunan ataupun kita baru beli gitu. Hal pertama yang ingin kita lakukan ketika kita dapat handphone baru tuh akan ngapain? Umumnya sih Di orang-orang stikerin gitu kayak maksudnya biar kacanya nggak biar layarnya kan nggak beset gitu-gitu. ah, jadi kayak umumnya sih orang-orang kan pertama tuh beli casing buat jagain tuh apa handphonenya kalau jatuh nggak Bodinya biar penyok gitu. Atau tadi Angel bilang kayak beli anti gores gitu. Supaya ya itu tadi nggak gores-gores, supaya handphonenya nggak cepat rusak. Maka kalau handphone baru jatuh tuh rasanya aduh, aduh gitu. Nah, jadi itu ketika kita sayang sama sesuatu, tentu kita akan memastikan barang itu nggak terluka gitu, nggak gores, memastikan tuh dia baik-baik aja gitu. Oke. Gitu. Oke. Nah, sebelum bahas lebih lanjut lagi nih ada pertanyaan nih, boleh diulang sedikit nih, smart woman ini soal apa ya? Smart woman-nya tuh di konteksnya tuh apa gitu. Hmm, singkat aja ya. Smart Iya. woman itu kita lagi bahas tentang gimana sih cara kita bisa membedakan mana kata-kata yang memang tulus sama mana yang kata-kata emang tujuannya tuh ada maksud terselubung gitu. Jadi ya, jadi kita bisa mendeteksi kapan kita bisa bilang pasangan itu tulus, kapan kayak kita perlu berpikir ulang deh, apakah itu benar atau enggak gitu. Oke. Terjawab nggak? Terjawab? Terjawab sih kayaknya ya. Jadi konteks yang mau kita bahas di sini adalah berdasarkan pengalamannya Diana juga nih selama konseling itu sering banget bertemu dengan perempuan yang kemudian atau yang berpendapat bahwa kayak kenapa ya rasanya saya terjebak lagi dengan siklus yang sama-sama lagi yaitu secara verbal lagi gitu. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi yang pertama adalah melihat lagi ke perilakunya, gitu ya. Baik. Oke. Dan Jadi, kemudian, yes, silakan. nah terus kapan tulus dan kapan gombal gitu ya? Iya, bener banget. Bener banget, karena sekarang udah pada jago-jago banget nih orang ngegombalnya. Kalau kita nge-googling aja, rasanya tuh kata-kata gombal tuh tersedia gitu ya. Begitu banyaknya di Google, tinggal di copy paste doang. Dan ya, jadinya gimana cara bisa mendeteksi gitu ya. Tips-tips gitu untuk bikin pasangan Membedakan. geli. Iya, karena tadi Diana juga udah sempat sebutin bahwa dasarnya memang ada perbedaan nih kalau misalkan laki-laki memang mungkin akan mudah untuk menyerap informasi secara visual, sedangkan perempuan akan lebih mudah menyerap informasi secara verbal. Makanya kata-kata itu penting banget gitu, sehingga jangan sampai kita terjebak sama kata-kata yang sebenarnya adalah rayuan gombal doang gitu ya.
Oke, lanjut lagi di yang terkait dengan handphone baru pasti kita mau jaga-jagain yang kayak gitu. Persis. Nah, itu kan konteksnya handphone nih. Handphone kan Mm, benda. Apalagi mm, orang. mm, Emang kita sayang sama orang kan tentu kita kayak nggak mau dia terluka, nggak mau dia sedih karena kita. Meskipun mm, bukan berarti 100% ketika dia melukai kita, itu artinya dia nggak sayang. Bisa aja mm, kan orang kayak handphone nggak sengaja jatuh, kan tanpa kita maksud buat ngejatuhin dan ngerusakin kan, tapi nggak sengaja. mm, Tuh. mm, Jadi mm, jangan mm. buru-buru langsung ketika pasangan bikin kita sedih, kamu nggak sayang ya sama aku ya, gitu. Ya, ntar dulu gitu, satu-satu gitu. Mm-mm. Ah, Mm-mm, mm-mm. lihat dulu perilaku yang lain tuh kayak gimana, Oke, gitu. oke. Jadi bisa aja seperti kita meskipun udah sedemikian rupa berusaha untuk ngelindungin nih HP kita dikasih casing, layarnya kemudian dikasih anti gores, tapi ya yang namanya nggak sengaja bisa aja. Bisa banget. Oke, sehingga jadinya kita harus melihat lagi dengan yang lain-lainnya gitu ya, mengkonfirmasi lagi gitu ya, Di. Gitu, benar. Oke, sip. Nah, kemudian Mm, eh jadi gimana nih cara yang berikutnya untuk bisa membedakan? mm, Sebelum itu mungkin kita ini dulu ya, bahas sedikit dulu tentang pada umumnya tuh gimana sih sampai kita tuh bisa atau perempuan terkadang bisa terjebak pada bujukan-bujukan itu. Mm-mm. Eh, Sebagian besar perempuan kan tentu harapannya bisa nanti ketika pacaran, pacaran ini nggak cuma pacaran aja, tapi bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya gitu, bisa Betul. menikah, keluarga. Mm-mm. Jadi eh, tentu sebagian besar perempuan tuh akan berharap pacarnya dia saat ini adalah calon suami dia kelak. Jadi Mm-mm. eh, beberapa orang akhirnya berusaha untuk mempertahankan suatu relasi sedemikian rupa. Jadi ketika pacar membujuk untuk berhubungan seks dan diiming-imingi dengan pernikahan, pada akhirnya beberapa perempuan menyetujui. Karena emang dengan perjanjian awal tuh kalau ya nanti kalau hamil akan dinikahkan kok gitu. Nah itu kan Mm. yang bikin oh ya udah aku sayang sama kamu oke deh gitu. Mm-mm. 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 Itu kayaknya aku juga sering banget tuh banyak denger cerita-cerita kayak gitu gitu. Banyak banget Hmm. juga. Dan itu umum banget dan kayaknya makin kesini usianya makin makin kecil gak sih? Makin muda iya ya makin muda Iya gak sih. sih? Iya makin Nah, turun gitu, usianya tuh makin muda gitu. Hal-hal kayak gitu juga bisa terjadi gitu. nah, tapi kita harus pikir lagi gitu. Ketika berhubungan seks sebelum menikah kan banyak resiko-resikonya ya. Apalagi Mm-mm. ada yang namanya kemungkinan kehamilannya bermasalah karena usianya terlalu muda gitu. Mm-mm. Karena Mm-mm. emang Mm-mm. rahimnya juga belum cukup kuat untuk Mm-mm. menampung anak gitu. Mm-mm. Makanya ketika kita balik lagi pada konsep utama bahwa orang yang sayang sama kita itu kemungkinan besar tuh nggak akan menempatkan kita pada risiko atau bikin kita celaka gitu. Nah, Mm-mm. coba gimana tuh? Eh, nggak akan menempatkan kita pada posisi celaka, tapi berhubungan seks di luar nikah itu kan beresiko ya. Apa aja sih resikonya yang mungkin terjadi gitu? Hamil di luar nikah Hmm. atau kayak putus kuliahnya kalau misalnya yang apa belum lanjut Hmm. karena ya karena harus ngurus anak kan yang kayak gitu. Hmm. Masa depan Eh, kali ya lebih ke situ kali ya di. Bisa juga macam-macam, banyak banget yang bisa terjadi ketika emang kita sendiri belum siap gitu. Bahkan juga nggak cuma nama kita nih yang buruk, tapi juga mungkin ada nama keluarga juga, masing-masing pihak, laki-laki ataupun perempuan. Bahkan kemungkinan terburuknya nih ya mudah-mudahan nggak terjadi gitu, bisa menyebabkan kematian kalau mengalami komplikasi pada saat kehamilan atau ketika beberapa memutuskan untuk melakukan aborsi gitu. Gitu. Oke, oke. Itu memang apa ya? Maksudnya itu kan sebenarnya informasi-informasi yang selalu bisa kita dapetin. Maksudnya aku yakin Hmm. sebenarnya teman-teman kita pun yang mendengarkan rayuan tersebut gitu sebelum mereka mengiyakan pun sebenarnya mereka pasti udah sering dengar, udah sering ada orang dengar cerita-cerita perempuan-perempuan lain gitu. Tapi kan kalau kita yang ada dalam situasi itu
belum tentu kita bisa dengan mudah gitu Bener banget kan. sih. Iya, Belum tentu iya. kita bisa dengan mudah langsung menolak kayak yang iya kita tahu logikanya harusnya jawabnya enggak. Tapi karena memang ini udah mainnya di ranahnya areanya feeling, jadi mungkin sulit nih untuk bisa secara logis kemudian menjawab tidak gitu. Dan ini juga tadi aku ngelihat ada pertanyaan nih dari teman-teman yang bergabung, gimana dong Kak caranya untuk bisa menolak yang kayak gitu. Hmm, iya. Akan kita Mm-mm. bahas satu-satu. Oke. Em, tenang, satu-satu ya. Jadi Mm-mm. orang banyak nanya nih. Jadi seks di luar nikah sebaiknya jangan ya. Gimana ya? Jangan boleh atau jangan tuh balik lagi ke masing-masing orang gimana, mereka memutuskannya gimana. Karena di sini nggak bahas tentang itu boleh atau enggak, tapi lebih kepada jangan melakukan sesuatu yang tidak bisa kamu pertanggungjawabkan di kemudian hari. Ini nih highlight banget nih, diulang ya. Jangan melakukan sesuatu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Hmm. Itu deh. Itu benar-benar Oke. dipegang. Karena itu Mm-mm. jadi prinsip dasar ketika kita hendak melakukan sesuatu atau hendak mengambil keputusan. Mm-mm. Jadi, kalau memang kita merasa bahwa kita mampu nih mempertanggungjawabkan perbuatan kita hari ini, bahwa anak kita nanti tuh kelak berpotensi loh lahir tanpa ayah, atau mungkin eh, kita sendiri belum mampu secara finansial, Mm-mm. atau mungkin kita sendiri juga belum siap nih menanggung berbagai cibiran dan hukuman sosial dari orang-orang sekitar kita. Atau kita mungkin masih mau lanjutin sekolah, kita sekolahnya belum selesai. Ada sesuatu hal yang kita mau tuju, misalnya mau kuliah, mau kursus ini itu gitu. Nah, ketika kita masih punya kewajiban lain yang kita rasa ingin kita raih, coba tanyakan lagi ke diri sendiri bahwa apakah perbuatan saya hari ini itu mampu saya pertanggungjawabkan di kemudian hari. Nah, kalau jawabannya tidak, ya sesederhana jangan dilakukan. Gitu. Oke, tapi gimana sih Kak caranya supaya bisa benar-benar mampu untuk nge-pause sebelum mengambil keputusan dan bertanya dulu gitu. Karena kadang kan kita langsung yang reaktif banget gitu kan, gitu. Atau ini ada jawabannya nanti. Emang nggak gampang sih, apalagi yang tadi kita udah bilang bahwa ketika urusannya tuh udah bawa perasaan ya, tentu tentu berat gitu untuk bilang enggak, untuk nolak enggak. Tapi ketika kita biasakan dengan meng-highlight statement dan menanyakan kepada diri sendiri bahwa hmm, keputusan yang saya ambil tuh bisa dipertanggungjawabkan atau enggak sih? Itu adalah suatu pertanyaan yang bisa kita terapkan setiap hari dalam kita mau Oke. mengambil keputusan. Jadi itu sesuatu yang bisa kita biasakan. Dengan Mm-mm. kita terbiasa menggunakan pedoman itu, dengan kita bisa memanfaatkan dan itu jadi akhirnya kayak ter apa ya? Ter Terinternalisasi, ter apa Udah ya? otomatis. Otomatis gitu. Udah refleksnya kita akan selalu mengingat landasan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita akan melakukan sesuatu yang memang kita bisa pertanggungjawabkan di kemudian hari. Kalau memang kita belum siap, kita belum mampu mempertanggungjawabkan itu, ya ditunda dulu, nggak ada salahnya. Itu. Oke. Jadi lebih ke ditunda dulu nih ya, bukannya nggak boleh sama sekali, karena kita nggak bahas soal boleh atau nggak boleh gitu ya. Tapi kita bertanya ke diri sendiri, apakah tindakan yang kita lakukan atau keputusan yang kita ambil adalah sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan di kemudian hari atau tidak. Kalau ternyata Iya. kita masih punya PR pendidikan yang belum selesai, atau kita masih mau kondisi ekonomi juga belum terlalu stabil, atau jangan-jangan kita punya mimpi yang masih mau lanjut kuliah ke luar negeri yang kayak gitu-gitu. Jadi coba silakan bertanya dulu ke diri sendiri, karena dengan membiasakan bertanya ke diri sendiri itu bisa jadi apa ya, otomatis nantinya gitu ya. Ketika ada berhadapan dengan dua pilihan lagi, langsung secara otomatis bisa bertanya nih ke diri sendiri. Dan Oke, oke. dan kalau Mm-mm. lanjut lagi ya, kalau misalnya ada pasangan yang mendesak kita nih, kamu katanya sayang sama aku, tapi masa kamu nggak mau sih gitu. Mm-mm.
Balik lagi nih ke konsep awal tadi yang kita udah bahas banget di awal banget itu, bahwa orang yang sayang sama kita kemungkinan besar tuh tidak akan menempatkan kita pada posisi yang beresiko, yang berbahaya, yang yang berpotensi merugikan kita gitu. Itu. Jadi kalau emang pasangannya mendesak, memaksa gitu. Tentu ini nggak semua laki-laki kayak gini ya. Em, tentu banyak juga laki-laki yang baik gitu. Tapi balik again bahwa ini sifatnya edukasi, semoga ini bisa bermanfaat bagi laki-laki maupun perempuan. Oke. Nah, jadi balik lagi ke prinsip yang awal gitu ya tadi ya dia, bahwa orang yang sayang sama kita tidak akan menempatkan kita pada posisi yang Hmm. membahayakan. Gitu. Jadi Hmm. harusnya selalu terbuka ruang untuk berkomunikasi. Gitu ya, untuk Hmm. bertanya sebenarnya ini beresiko nggak sih, ini membahayakan nggak sih buat aku ataupun buat kamu. Gitu. Ke Oke. situ. Oke. Lanjut lagi di pembahasannya nih. Boleh. Mungkin ada yang pertanyaan yang terlewat tadi, kayaknya ada di atas-atas. Coba. Sebenarnya yang di atas itu lebih ke tadi nggak secara nggak langsung udah langsung dijawab juga sih di Oh iya. ngomongin soal kayaknya pernikahan itu pemikiran yang masih terlalu jauh deh atau gimana gitu. Nah makanya kan membiasakan diri untuk selalu bertanya, mas sebenarnya kita punya goal-goal apa sih gitu. Jadi ya kalau emang ternyata pernikahan masih jauh banget, ya termasuk dong berarti hal-hal yang termasuk seks di luar nikahnya em, perlu nggak untuk dilakukan kalau misalnya emang pernikahan aja tuh masih jadi sesuatu yang jauh banget di pikiran kita gitu. Ya, seperti yang tadi Angel bilang bahwa kita nggak ngomongin boleh atau enggak ya. Iya, karena yang diomongin bukan boleh atau tidak. Oke, nah, tapi sebenarnya Oke. bahas soal perempuan cerdas. Cerdas itu tuh sebenarnya apa sih di standarnya, ukurannya gitu? Hmm, cerdas itu tuh orang Atau sering ngomongin soal rankingnya kah gitu di sekolah atau apa sih gitu? orang tuh bilang, orang suka pakai kata cerdas tuh untuk membahas kepintaran secara akademis ya, kayak ranking satu Mm-mm, lah di sekolah, ujian dapat 9 gitu. Padahal menjadi perempuan cerdas itu bukan hanya sekedar kita pintar secara akademis, secara di sekolah gitu, tapi bagaimana kita mampu menempatkan dan memposisikan diri kita. Kita tahu bahwa kita pantas mendapat orang yang sayang sama kita tanpa berniat melukai atau membahayakan keselamatan kita. mm-mm, Itu nggak gampang, mm-mm, nggak gampang banget. Makanya untuk bisa menyadari bahwa kita tuh pantas loh punya pasangan yang sayang sama kita, yang tentu nggak bakal menempatkan kita pada posisi yang berisiko. Untuk berani keluar dari relasi yang tidak sehat itu susah banget gitu. Jadi butuh waktu, memang butuh proses betul, untuk bisa betul. menjadi perempuan cerdas, perempuan bijak. Tuh. Mm-mm, mm-mm. Oke, nah berarti perempuan cerdas itu adalah yang bisa menempatkan dan memposisikan dirinya Mm-mm. pada situasi yang tepat, yang kemudian bisa bertanya ulang sebelum mengambil keputusan yang seperti itu ya dia. Dan juga bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Oke, dan bisa bertanggung jawab kepada keputusan yang akan diambil gitu ya. Ya. Oke, nah berarti untuk bisa membedakannya nih di supaya bisa mengambil keputusan kan berarti harus bisa membedakan dong gitu. Mm-mm. Nah itu gimana tuh di Untuk bisa membedakan mana yang mana yang beresiko, mana yang enggak gitu. Supaya kita juga terbiasa dan bisa apa ya mengembangkan si kecerdasan itu gitu. hmm, seiring berjalannya waktu kita lama-lama paham kok. Hmm, 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 Ini beberapa orang takut sakit hati. hmm, hmm, Sedapat mungkin makanya kayak nggak mau putus, nggak mau broken heart, nggak mau hmm, pisah, apapun yang terjadi, pokoknya daripada aku putus, mendingan aku iya aja. hmm, Daripada kamu pergi, mendingan kamu mau apa, aku iya deh gitu. Nah, hmm, itu bikin kita kayak, nah makanya itu keluar dari relasi yang nggak sehat itu emang susah banget. Makanya ya, padahal hmm, berani untuk keluar dari relasi yang nggak sehat itu bikin kita level up gitu.
bikin kita Mm-mm. tuh naik kelas, bikin kita upgrading. Upgrading tuh, iya, naik level gitu. Mm-mm. Yang awalnya kita kita bisa dibilang istilahnya kayak bucin gitu ya. Dan tentu teman-teman Mm-mm. familiar ya dengan istilah bucin gitu. Tapi lama-lama kita mulai ngerasa kita tuh pantas dapat orang yang kayak gimana. Kita tahu kita mau orang yang kayak apa. Kita tahu kita nggak cocok nih sama orang yang kayak gini. Kita Mm-mm. pengen punya pasangan yang kayak gini. Mm-mm. Dimana eh, tadi kayak awalnya kita mungkin takut untuk sakit hati. Padahal sakit hati itu nggak selalu buruk. Sakit hati itu kesempatan buat kita bertumbuh, buat kita eh, lebih dewasa, lebih kita lebih tahu gitu apa yang kita sesungguhnya inginkan Oke. gitu. Jadi tips berikutnya adalah nggak perlu takut buat sakit hati. Oke. Susah banget memang. Eh, Tentu semua orang takut sakit hati itu wajar, tapi eh, sakit hati itu nggak selamanya buruk kok. Sakit hati itu memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh, untuk mendewasakan diri, untuk kita bisa naik level, jadi pribadi yang lebih baik lagi, Oke. gitu. Nah, berarti ini mungkin agak sejalan juga dengan yang tadi Diana sempat bilang yang kayak kalau dia levelnya adalah melupakan tanggal jadian, sama dia Heeh, yang kemudian levelnya adalah apa ya, mengajak kita mungkin buat yang tadi Diana bilang, maksudnya penggunaan konsumsi narkoba mungkin sampai yang di level kayak gitu itu mesti dibedakan gitu ya. iya iya banget, bener banget, bener. Eh, Kayak apa ya? Yang kayak tadi dibilang nih, Level ketika kita toleransinya apa ya di maksudnya? Apakah itu perbedaan level apa yang mesti ditoleransi dan apa yang tidak gitu? hmm, Enggak juga. balik lagi ke konsep awal tadi adalah bagaimana perilaku itu tuh berpotensi melukai atau membahayakan kita. Oke. Jadi misalnya kayak bukan berarti orang yang kita sayang tuh nggak pernah melukai kita ya. Tentu pernah gitu tanpa sengaja, tanpa bermaksud melukai kita, kita juga sedih gitu. Tapi nggak bermaksud jahat gitu. Kadang emang eh, kayak nggak ngerti aja, tapi bukan bermaksud jahat. Again, bukan bermaksud Hmm. jahat, bukan bermaksud bikin kita terluka. Kayak contohnya yang tadi Angel udah sebutin nih, kayak lupa tanggal jadian lah, terus suka telat jemput, atau mungkin kayak lagi ada masalah di kantor, terus nggak pengen chat kita dulu gitu. Jadi Chatnya lama, balas diem-dieman, iya. dulu gitu. Merasa aku lagi butuh waktu buat sendiri, soalnya di kantor lagi hektik banget, aku lagi ada masalah di kantor gitu misalnya. Mm-mm. Itu beda banget nih levelnya sama yang dia minta kita melakukan sesuatu kayak tadi ngajak ngebut-ngebutan naik motor atau ngajak ngerokok, pakai narkoba, terus sampai ada juga klien yang waktu itu aku sempat dapat klien yang diminta pacarnya untuk mencuri barang dari rumah untuk beli narkoba. Oke. Itu kan levelnya beda banget nih. Yang satu emang dia lagi ada masalah, merasa butuh waktu, bukan bermaksud nakal, bukan bermaksud ngejahatin kita, emang lagi ada masalah aja. Sama yang satu lagi memang potensi kita kenapa-napa tuh gede banget gitu. Pertama nih Nah, ngebut-ngebutan naik motor, itu kan resikonya apa? Kita bisa, kecelakaan. uh, terus kayak narkoba kita bisa overdosis, bahkan ngejualin barang di rumah gitu. Iya. Itu kan itu apa ya beda banget levelnya gitu. Nah teman-teman ini tugas teman-teman untuk memilah Mm-mm. mana yang memang eh, di konflik kan wajar ya, konflik itu ada, tapi mana emang konflik itu eh, sesuatu yang bisa membahayakan kita, mana yang emang kondisinya emang dia lagi butuh waktu karena emang lagi ada kesulitan tanpa bermaksud melukai atau membuat kita berada pada posisi yang membahayakan gitu. Oke, jadi bedakan dengan yang balik lagi dibalikin lagi sesuai atau enggak sama value kita dan juga Iya. sesederhana benar-benar dilihat apakah itu membahayakan atau tidak Ya. gitu. Oke. Mungkin kita Mm-mm. kesana kayak diulang-ulang terus gitu ya. Mm-mm. Dua itu kayak selalu diulang-ulang.
Kenapa diulang-ulang? Karena memang itu konsep dasarnya, tapi nggak bisa langsung sekali jadi. Nggak bisa Mm-mm. dibuat hari ini besok langsung nih, eh, langsung berubah gitu, langsung bisa langsung bisa gitu. Tapi itu sebetulnya emang biasakan, butuh dilakukan, diterapkan setiap hari dalam berbagai situasi, berbagai em, kayak ketika kita dihadapkan pada persoalan, konsep itu yang selalu kita pakai berulang-ulang sampai akhirnya kita terbiasa untuk memanfaatkan itu. Gitu. Oke. Mm-mm. Kalau gitu gimana dong caranya supaya kita tidak menjerumuskan diri kita ke relasi yang seperti itu? Hmm, Kayaknya ini pertanyaan yang udah bener-bener dinanti-nanti nih jawabannya. hmm, eh, jawabannya sih sederhana ya, cuman dua, dikit, tapi Hah? prosesnya yang panjang. Emang nggak mudah. Sharingnya mudah, Hmm. sharingnya mudah banget. Tapi penerapannya pertama nih, menjawab pertanyaan Angel tadi ya. Belajar untuk sayang sama diri sendiri. Emang nggak mudah sih. Apalagi ketika kita berada pada posisi yang kehadiran pasangan tuh membuat kita lebih berarti. Kita merasa saat ini satu-satunya orang yang sayang sama kita itu cuma pacar kita. Itu yang membuat kayak susah banget buat melepaskan diri dari, meskipun kita tahu nih relasi kita nggak sehat banget, tapi saat ini dia adalah sumber kekuatan kita gitu. Nah, itu sering Tapi banget untuk terjadi sih ya dengan kondisi kayak gitu. iya Dan makanya kayak akhirnya itu jadi terjadinya ya karena kita sendiri mm, ngerasa nggak sayang gitu ya sama diri kita sendiri. mm, mm. Pengen sayang tapi juga berat gitu ya. Jadi emang nggak mudah sih. Makanya tadi simple tapi memang butuh proses, butuh waktu sampai pada akhirnya orang tuh bisa ajak gitu, bisa yakin bahwa ini saatnya untuk gue bisa melanjutkan hidup, bisa menata kembali, bisa memulai kembali gitu. Bahwa eh, pacar itu tuh bukan segalanya. Hmm, pacar itu pelengkap. Jahat sih. Emang nggak mudah sih bahwa apalagi ketika orang itu emang udah terbiasa ya, kita udah terbiasa dengan kehadiran dia, tentu sulit untuk bilang kayak gitu. Tapi yang utama adalah diri kita sendiri. Bahwa em, pacar itu memang tujuannya melengkapi kita, membuat hidup kita tuh lebih lebih berwarna, tapi bukan berarti tanpa dia hidup kita tidak bermakna. Itu yang sulit tuh. Hmm. Gimana tuh cara ngebedainnya tuh dan cara melihat bahwa emang diri kita tuh adalah entitas yang terpisah dengan pasangan kita gitu. Em, pada satu titik kita akan kita akan sadar sih bahwa ketika kita sudah menyadari bahwa kita tuh rasanya udah kehilangan diri kita bahkan nggak tahu kita tuh maunya apa. Itu kita Mm-mm. mulai perlu mempertanyakan kepada diri kita bahwa relasi itu relasi apa sih? And Mm-mm. that's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh maksudnya ketika kita merasa tersesat, itu wajar. Setiap orang tuh pernah mengalami atau pernah berada pada posisi mereka tuh kehilangan arah. Oleh karena itu, kalau memang merasa sulit banget untuk menentukan sesuatu, kita juga nggak tahu apa yang mau kita tuju, sharing nggak apa-apa kok. Untuk diskusi sama orang tuh itu bantu banget gitu untuk kita menemukan insight lagi, untuk tahu kita tuh sebenarnya maunya apa sih. Oke. Itu buat gitu. Heeh, heeh. Bagus banget. Jadi kita bisa ngobrol sama orang lain juga gitu ya. Untuk bisa dapat insight sebenarnya apa sih yang kita tuh yang kita mau gitu, yang kita pengen. Oke. Oke. Jadi supaya juga sayang sama dirinya itu dimulai dengan ya simply cari tahu apa sih yang sebenarnya kamu pengen supaya kamu juga nggak dengan mudahnya diarahkan sama orang lain. Meskipun again Oke. nggak mudah, Apa gimana? Meskipun meskipun again? emang nggak mudah,
butuh proses. Oh, oke, iya betul banget. Oke. Itu yang pertama ya. Oke, ada lagi nggak di kira-kira? Hmm, ini juga bisa diterapkan pada keseharian kita. Dengan kita biasa Mm-mm. untuk melakukan ini, kita akan ya kita lama-lama akan mengambil keputusan berdasarkan ini gitu. Apa tuh Contoh ini? ini menetapkan batasan. Oke. Mm-mm. Menetapkan batasan tuh ngapain sih? Eh, kita yang paling tahu sejauh mana kita mau melakukan sesuatu, Uh-uh. sejauh mana itu bisa kita terima, dan sejauh mana itu kita tidak mau. Bingung nggak? Oke. Bingung. 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 Oke, contohnya gini nih. Ketika kita emang nggak pengen melakukan sesuatu, kita punya hak penuh untuk menolak. Jadi bukan sekedar kasih contoh deh ya, kayak eh, ketika pasangan nih ngajak kita untuk berhubungan seks di luar nikah, tapi kita sendiri Mm-mm. kita merasa kita nggak mau, kita belum siap. Ada beberapa yang kayak dibilang, tapi aku habis itu dibilang kayak kok kamu sok jual mahal sih gitu. Padahal bukan masalah kamu sok jual mahal, tapi it's your body, itu tubuh kamu, dan kamu memang punya hak penuh untuk menentukan apa yang kamu inginkan. Kalau atau kayak temen gitu, temen nongkrong bareng gitu, ngajak ngerokok. Kalau emang kamu nggak mau, kalau emang kamu nggak pengen, that's okay, feel free untuk bilang kamu nggak mau. Mau kamu dibilang cupu lah, mau dibilang nggak gaul banget sih lu gitu. Ini tubuh kamu dan kamu punya hak penuh untuk menentukan apa yang kamu inginkan dan apa yang enggak. Gitu. Oke, jadi kamu punya hak penuh untuk menentukan apa yang kamu inginkan dan apa yang tidak. Oke, dan ini pas banget nih lagi bahas soal set the boundaries, gimana supaya sayang sama diri sendiri, dan ada juga pertanyaan, gimana dong Kak caranya merubah mindset seseorang? Karena kan tiap orang memang punya tipikal yang beda-beda gitu, karena orang lain, tiap orang mungkin punya mindset yang beda-beda gitu. Mungkin ini pertanyaannya ketika kita ketemu sama teman kita gitu ya, mungkin yang kita ngerasa dia kok nggak cerdas banget dalam pengambilan keputusannya gitu. Misalkan kita melihat kok dia nggak bijak banget nih dalam pengambilan keputusannya. Gimana supaya kita bisa merubah mindset orang tersebut. Agak bingung sih ya, maksudnya merubah mindset tuh contohnya kayak gimana ya? Soalnya nggak semua mindset orang itu harus sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi kayak misalnya kayak Angel boleh meyakini bahwa ngerokok tuh oke kok gitu. Tapi kalau misalnya uh, aku merasa kayak aku nggak pengen, itu juga boleh gitu tanpa harus dibujuk-bujuk bahwa ayolah nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung ini konteksnya apa ya. Oke. Hmm, Mungkin boleh dijawab di komen ya. Untuk yang boleh tuh. bertanya nih supaya bisa menjelaskan mindset yang Ih, dimaksud tuh seperti apa sih gitu. Karena semua orang sebenarnya boleh-boleh aja punya mindset yang berbeda dengan kita. sisa gitu. Oke. Oke. Ada lagi nggak di kira-kira? Masih konteksnya masih set the boundaries nih. Mm-mm. Tetapkan batasan. Hanya karena kita pernah melakukan hubungan seks sekali dengan pasangan. Bukan berarti kita harus selalu mau memenuhi kebutuhannya. Ini juga perlu diperhatikan nih. Kayak bukan berarti itu kita harus selalu iya dengan permintaannya. Nah, kalau ada pasangan yang akhirnya mengancam, ya udah deh kita putus aja, kamu nggak sayang sama aku gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kamu perlu pertanyakan lagi nih, posisi kamu tuh apa? Apakah Mm-mm. punya sebagai pemenuhan kebutuhannya aja, atau memang yang lain gitu? Oke. Itu perlu. Nah, inilah pentingnya untuk menjadi orang yang bijak, orang yang cerdas gitu, bahwa kita bisa memberikan penilaian. Kita eh, bisa menilai suatu kondisi, suatu suatu situasi bahwa ini tuh sebenarnya apa gitu, makna dibalik suatu kejadian gitu. Itu perlu banget. Gitu. Jadi kita harus tahu apa sih posisi kita sebenarnya gitu ya. Maksudnya ya sekali lagi belajar supaya kita juga bisa lebih logis lah ya gitu ya. Supaya kayak
ya kalau misalkan emang begitu aja dia ngambek atau begitu aja dia marah, nah kamu tuh sebenarnya diposisikan sebagai barang, sebagai orang, sebagai rekan, sebagai orang yang sepadan atau sebagai apa nih gitu. Karena ketika Itu kamu nggak memenuhi kebutuhan dia bisa ngamuk segitunya atau dia bisa langsung memperlakukan kita dengan berbeda gitu. Oke. itu. Tapi ini again ya, perlu di-highlight bahwa tidak semua laki-laki seperti itu. Tidak semua pasangan seperti itu. Dan ini nggak cuma laki-laki aja, tapi juga berlaku untuk perempuan. Bahwa bagi teman-teman laki-laki yang punya pasangan gitu, perlu tahu juga nih kalian tuh apa gitu. Nggak kalian tuh Oke. cuma supir antar jemputnya aja gitu. Atau kalian tuh gimana sih menjalani relasi selama ini dengan pasangan gitu. Dan gimana tuh caranya supaya kita bisa yakin sama sebenarnya tuh kita tuh di posisi seperti apa sih di dalam hubungan ini gitu. Hmm, Singkat kata seimbang ya. Oke. Ada waktunya kita memberi, ada waktu kita menerima. Jadi ada waktunya kita ya itulah seimbang aja, nggak ada yang lain. Satu aja Oke. seimbang. Oke. Nah, ini tadi ada udah dijawab nih, maksudnya mindset tuh mindset yang positive thinking gitu loh, Kak, yang kayak gitu. Positive thinking. Suka. Oke. Kayak kebayang deh. Mudah-mudahan ini menjawab ya. Kadang beberapa dari kita suka negative thinking ya, suka mungkin berapa teman-teman juga pakai istilah kayak suka insecure nih gitu. Wajar sih ya sesekali kita merasa khawatir, sesekali kita merasa kok kayak kita nggak siap ya mau menghadapi sesuatu gitu. Uh, Sesuatu yang pokoknya ya bikin kita mikir deh kayak kita takut atau kita belum siap menghadapi sesuatu itu gitu. Jadi emang kalau emang takut nggak apa-apa sih. Bukan berarti kita nggak boleh takut, bukan berarti kita nggak boleh memikirkan sesuatu, bukan berarti kita harus berpikir selalu positif. Balik lagi kita perlu seimbang. Toh berpikir negatif tuh membuat kita tuh lebih mempersiapkan diri. Contohnya, kita takut ujian, kita takut nggak siap buat ngadepin ujian matematika besok gitu. Karena kita takut kita nggak lulus, makanya kita belajar kan. Kita berusaha banget nih belajar hari ini supaya besok kita bisa mengerjakan ujiannya dengan optimal. Gitu. Oke, jadi sebenarnya rasa takut atau rasa cemas itu sebenarnya sesuatu yang punya hal yang positif juga buat kita, gitu ya. Yang pas. Tapi yang pas gitu ya. Oke. Berarti sebenarnya dengan tips yang pertama, jangan mengambil keputusan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan nantinya. Juga yang kedua, tidak perlu takut untuk sakit hati karena selalu ada pembelajaran yang bisa didapatkan dari situ. Itu sih 2 tips besarnya. Nah, tapi yang lebih detailnya lagi nih, supaya gimana caranya supaya kita juga bisa jadi benar-benar cerdas dan bijak, terutama dalam pengambilan keputusan yang menjadi bagian dari tips pertama tadi. Yang pertama itu adalah belajar untuk sayang sama diri sendiri supaya kita ya tahu lah gitu insight-nya, kita bisa dapat insight sebenarnya apa sih yang kita kepengenin dalam hidup kita, goal kita tuh sebenarnya apa, dan kita juga belajar untuk bisa menentukan batasan atau set the boundaries. Sebenarnya apa sih yang masih nyaman mau kita lakukan, yang nggak dipaksa gitu sama orang lain, dan juga ya coba untuk kita benar-benar secara kritis, secara logis lihat posisi kita tuh apa sih di hubungan ini gitu. Apakah cuma sekedar sebagai supir antar jemputnya doang yang kayak gitu. Jangan-jangan dia sendiri dalam membuat rencana untuk masa depannya tidak melibatkan kita di dalamnya. Gitu. Oke, mungkin ada kata-kata kesimpulan terakhir atau gimana nih buat teman-teman yang udah bergabung sama kita? Supaya nggak berat sebelah gitu ya. Mohon maaf sekali nih kalau dari tadi pembahasannya seakan-akan kayak menempatkan laki-laki itu pada posisi yang kayak salah melulu gitu. Padahal enggak sih. Tujuannya nggak itu. Balik lagi tujuan sesi hari ini
ingin memberikan edukasi kepada, terutama pada kesempatan ini pada perempuan, karena emang lebih sejauh ini sih memang karena lebih banyak perempuan yang mengeluhkan ini ya. Bukan berarti laki-laki enggak, mungkin laki-laki juga iya, tapi emang karena pada dasarnya laki-laki lebih lebih tidak terbiasa untuk sharing tentang apa yang dia rasakan, jadinya emang kayak seakan-akan laki-laki enggak, padahal belum tentu gitu. Betul. Um, jadi overall apa secara keseluruhan, bijak dan cerdas ini nggak hanya untuk perempuan aja, tapi juga untuk laki-laki. Dimana uh, untuk menjadi orang yang bijak dan cerdas itu kita perlu secara konsisten dan terus-menerus itu bertanya kepada diri kita sendiri bahwa yang kita lakukan hari ini tuh bisa kita pertanggungjawabkan nggak sih itu. Oke. Kalau memang kita merasa kita nggak bisa mempertanggungjawabkan itu, ya sesederhana jangan dilakukan udah. Dan itu berlaku universal baik laki-laki maupun perempuan. Oke, oke. Dan konsistensi itu yang sulit gitu ya, dan perlu untuk dibiasakan. Oke, baik. Oke, thank you banget Diana untuk ngobrol-ngobrolnya nih selama hampir 1 jam kita ngobrol di sini. Semoga juga bisa, intinya kita semua dikasih PR sama Diana supaya bisa belajar nih untuk konsisten dalam selalu mempertanyakan ulang sebelum mengambil satu keputusan, mempertanyakan ulang sebelum kita bertindak yang seperti itu. Oke, baik. Thank you banget ya Diana untuk pembahasannya di perempuan cerdas, perempuan bijak. Nah, aku mau mengingatkan nih buat teman-teman Grom bahwa di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 atau minggu depan kita akan ada materi berikutnya yaitu Are You Ready to Get Married? Nah, jadi nanti teman-teman Grom silakan mendaftar. Harganya adalah 150.000 per orang. Pembicaranya siapa? Pembicaranya adalah Adriana Dewi Riani dan juga Syabi, aku biasanya panggilnya Syabi soalnya. Sabrina Fitriandari. Oke, nah jadi jangan lupa untuk daftar karena slotnya juga terbatas. Oke, thank you ya Diana sekali lagi. Dan terima kasih juga buat teman-teman Grom yang sudah bergabung. Sampai ketemu di IG Live Grom yang lainnya. Saya Angel, bersama dengan Diana. Mohon pamit dulu, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, selamat malam. Dadah Diana, thank you. Wah.